chill talk tapi kita Asik. Iya, Ini Kak kita. kita kenalan dulu dong Kak. Benar. Sebelum mulai. Nah, bareng gua Iren dan partner gua Tio. Hai. Kita apa ini? Kita tuh bakal bahas sesuatu nih Kak. Sesuatu yang berbeda serius tapi deket banget sih sama kehidupan kita. Apa itu? Kenapa kayak penting dan sangat susah akan dimengerti gitu? Nah, iya Kak. Jadi kita tuh bakal bahas tentang terkait organisasi dan yang paling deket banget sama kita tuh sebenarnya kayak kerja kelompok. Oke, pasti pada relate nih soal kerja kelompok, Iya. ya kan? Kayak nggak asing ya Kak? Iya Apa kan? tuh Dari kira-kira? SD, SMP, SMA, kuliah pasti kerja kelompok kan? Ada sesuatu Betul. gitu ya Kak. Ya. Betul. Bukan. Nah, jadi hari ini tuh kita nggak bakal cuma berdua nih Kak. Ada tamu guys. Iya dong. Ada yang akan nemenin kita kali ini. Bener banget, kita nggak bakal cuma berdua kali ini dan kita bakal ditemenin nih sama narasumber kita. Siapa tuh kak? Kita bakal kenalin, tapi Kak, pernah nggak sih kalian guys ngerasain kayak kerja kelompok tapi nggak tahu nih arahnya kemana, gimana tujuannya, tugasnya apa gitu, pasti pernah ya Kak ya. Kalau kata anak zaman sekarang beban kelompok, Bener kalian banget. pernah ngerasain atau mau jadi pelaku? Ayo. Nah, jadi langsung aja kali ya Kak kita kenalin sama narasumber. Kenalan. Mari kenalan. Check it out. Nah guys, ini dia kita udah bareng sama narasumber kita ya kan Kak Bio? Benar banget. Kenalin dong Kak. Ya, halo guys, kenalin aku Wika. Aku mahasiswi jurusan manajemen. Wih, Shining, splendid banget kan narasumber ini. kita. Bener banget. Nah, kita itu penasaran gak sih Kak, dari tadi kita bahas organisasi, kerja kelompok. Penasaran gak sih apa sih? Soalnya kelihatannya tuh kayak apa ya, penting dan susah itu kan, kayak sebenarnya apakah akan sesusah itu? Iya, karena deket juga sama kehidupan kita sehari-hari terkait organisasi itu ya Kak. Jadi langsung aja nih guys, kalian penasaran juga kan apa tema dari podcast kita hari ini? Aduh. Jadi tema podcast kita hari ini adalah Fundamental of Structured Organization. Untuk kelanjutannya kita bakal mulai dari hal yang gampang aja kali ya, kayak di live gitu ya. Kak, bener belum? Mau tanya, sebenarnya maksud topik kakak tadi itu apa sih? Kayak didengar kan asing banget Oh ya. iya, dong Kak. Itu kita bisa langsung tanya aja nggak sih ke narasumber kita? Nah, apa tuh Kak? Nah, jadi fundamental itu ibaratnya dasar guys dari struktur organisasi itu sendiri. Oh, Jadi kalau kita mau memulai kayak kerja kelompok organisasi, kita butuh banget fundamental itu tadi. Betul. Oh, guys, ternyata gitu guys. Jadi ngomong tentang fundamental sini, pernah nggak sih Kak punya pengalaman kayak chaos gitu? Chaos kayaknya bukan pernah, sering malah. Oh, Kayak iya. kalau kita gabung ke organisasi atau kelompok kelompok kan, kalau kita berkelompok terus orangnya banyak, itu tuh sering kayak orang-orangnya tuh gak bawa kemana, terus endingnya kita yang jadi beban guys, sampai pasti kita yang menanggulangi, mengatasi masalah-masalah mereka, kita semua bebannya. Ini relate banget ya bagi semua orang ya Kak ya. Langsung aja kali ya kita tanya, itu kira-kira kenapa sih kali nggak? Oh bisa Kak. Nah itu biasanya karena strukturnya gak jelas. Jadi anggota kelompok itu bingung nih harus ngerjain apa, karena pekerjaan yang gak jelas, terus harus lapor ke siapa. Jadi nggak jelas itu karena struktur, bukan Iya, karena betul. orang-orangnya ya Kak. Betul, jadi kayak gitu tuh masalahnya bukan karena anggotanya yang malas, tapi bisa jadi karena strukturnya yang gak jelas. Oh, aku baru tahu dong Kak. Sama, aku kira selama ini karena orang-orangnya Iya, kan bener ya. banget. Apa aku salah pilih orang ya di kelompok? Ternyata enggak. Tapi ngomong-ngomong tentang struktur organisasi nih Kak, apa sih struktur organisasi itu? Kamu penasaran juga nggak Kak? Bener, aku penasaran banget kayak kenapa kayak important banget gitu. Apa sih kan sebenarnya? Struktur organisasi itu apa Kak? Nah, jadi gampangnya struktur organisasi itu seperti peta. Nah, dia itu ngatur siapa ngerjain apa, siapa bertanggung jawab ke apa, dan siapa melapor ke siapa gitu. Oh, berarti kayak ini Kak, Kalau di Mobile Legends gitu kan, Oh, iya, sekarang lagi iya. happening banget Mobile Legends itu, kayak dia ada yang bagiannya nyerang, ada bagian perlindungan, bagian apalagi ya kurang paham. support, bener. Oh, support iya, dan Iya, belakang iya, ada iya. Nah, itu contoh yang bagus sih. Jadi kan
itu harus ada kejelasan peran ya. Kayak misalnya di Mobile Legends, kalau nggak ada tank kan bingung nih kita, nggak ada yang ngetengin. Terus juga kalau nggak ada support gimana, kalau nggak ada fighter gimana. Nah kayak gitu contohnya. Berarti itu semacam komponen gitu kali ya Kak? Betul. Oh berarti di struktur organisasi itu ada komponen-komponen penting ya Kak? Kalau boleh tahu tuh komponen itu yang paling penting tuh gimana sih Kak? Maksudnya apa aja gitu yang termasuk dalam komponen pentingnya? Betul. Nah, jadi kita mulai dari hal yang paling sederhana aja dulu ya. Yang pertama itu ada spesialisasi kerja. Nah, di sini itu peran penting banget. Jadi ada yang ngurus event, ada yang ngurus keuangan, gitu. Terus Kak kalau kayak yang kasus aku yang kerja kelompok terus satu orang ngerjain bagian semua orang itu gimana? Nah, kalau kayak gitu biasanya itu jadi kurang maksimal ya, karena kurang fokus sama konsepnya tadi itu. Jadi bisa bikin kacau, chaos gitu lah. Iya setuju banget sih, kayak itu tuh kerjaan tuh bukannya selesai malah ujung-ujungnya orang itu burn out terus Betul. bisa selesai kan? Iya, ujungnya gitu. Terus ada lagi nggak Kak? Nah, terus yang kedua itu ada hierarki. Nah, di sini tuh siapa melapor ke siapa. Berarti jabatannya bukan sekedar jabatan ya Kak, jadi Iya. memang fungsinya mungkin Iya. coba menjadi pemimpin, terus ya divisi Selainnya menjalankan tugasnya, iya kan? Betul, jadi ada tanggung jawab yang jelas. Terus jadi bisa deh koordinasinya tuh bisa lebih rapi gitu, agar lebih mudah. Selanjutnya gitu ada lagi nggak? Nah, yang ketiga itu ada formalitas. Ini tuh tentang seberapa kaku aturan organisasi itu. Jadi itu kan ada yang formalitas, ada juga yang informalitas gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau struktur organisasi itu menentukan yang formal dan informal itu kita sendiri ya Kak dari awal ya. Betul, tapi tetap harus ini ya, jangan terlalu mentang-mentang kita fleksibel terus kita tuh aturannya jadi kacau gitu. Tetap ada aturan yang jelas biar koordinasinya itu gampang gitu. Iya benar. Oh, gue ada tahu contoh kan sering lewat di dunia atau Gen Z yang kan udah mulai kerja deh kan. Iya, bener banget. Ada yang ke corporate, ada yang ke big company, BUMN itu. Mereka tuh dari segi style aja beda. Kayak kalau dari corporate itu mereka lebih fleksibel, mereka lebih bebas dalam berfashion. Sedangkan kalau di company itu kayaknya lebih kaku ya kan, lebih strict, dia cuma pakai kemeja, as always blazer gitu kan. Terus ada lagi nggak ya Pak? Yang nggak coba? Ada dong. Jadi perbedaannya startup sama perusahaan besar itu, contohnya tuh kayak biasanya startup itu kan perusahaan-perusahaan baru. Jadi dia tuh lebih baru mulai inovasi, terus biasanya resikonya itu lebih besar. Nah, sedangkan perusahaan besar itu kan biasanya lebih matang ya perusahaannya, baik segala dari segi ekonomi, terus juga dari aturan-aturannya tuh biasanya tuh lebih apa ya? Lebih udah menyesuaikan lah gitu. Itu sih perbedaannya. Jadi ibaratnya tuh startup itu tuh kayak masih membangun image gitu, kayak jati dirinya. Oh iya bener banget sih kayaknya. Kayak mempresentasikan gitu ya Kak. Iya, bener benar. Cari jati diri ya. Keren banget tuh. Gitu ya kayak. Oh iya sih, kalau terkait struktur organisasi ini mungkin hal yang ketiga tadi kan formasi itu masuk ke jenis-jenisnya nggak sih Kak? Jadi penasaran juga nih jenis-jenis struktur organisasi. Emang ada jenis-jenisnya lagi Kak? Ada dong. Nah, kita ambil dari yang sederhana aja ya. Misalnya nih dari segi aturan yang tadi kita udah bahas. Kalau di startup itu kan aturannya tuh biasanya tuh lebih fleksibel. Nah, sedangkan di perusahaan besar aturannya itu biasanya tuh lebih apa ya? Lebih teratur gitu, terstruktur gitu. Lebih straight lah. Iya. Tapi pernah nggak sih Kak kayak ngalamin keadaan chaos gitu? Chaos gimana tuh Kak maksudnya? Kan lebih fleksibel nih Kak, takutnya kan terlalu semena-mena gitu. Oh iya itu, kayak itu ada kemungkinannya tuh Kak. Fleksibel ujungnya chaos. Itulah pentingnya koordinasi. Jadi meskipun fleksibel seperti yang udah aku bilang tadi, kita tuh harus tetap bisa mengkoordinasiin. Kayak meskipun fleksibel, kita harus tetap sesuaiin lah biar nggak chaos itu. Maka itulah pentingnya struktur organisasi itu. Ini buat jenis yang pertama ya Kak ya. Terus yang kedua itu adalah struktur fungsional. Nah, jadi di sini tuh dibagi berdasarkan fungsinya. Misalnya nih ada divisi marketing, terus divisi keuangan dan sebagainya.
Oh berarti itu kayak contohnya di kampus gitu ya Kak, di event-event itu kita kan dibagi lagi tuh jadi divisi promosi, divisi editing, marketing tuh gitu kan. Nah contohnya tuh kayak gitu tuh, bisa kayak ada event gitu kan, terus ada divisi marketing, divisi keuangan, iya keuangan, kan, promosi gitu kan, masih Iya. banyak lagi gitu, selalu banyak gitu sampai. Oke, tadi jenis-jenisnya itu kayak lebih bisa diterima ya Kak, tapi menurut Kakak ada nggak sih jenis yang itu lebih kompleks gitu, kayak ribet gitu? Ada dong, itu tuh namanya matriks ya. Ini tuh agak kompleks karena karyawan itu tuh harus lapor ke dua atasan. Oh, maksudnya gimana tuh Kak? Nah, contohnya itu kayak misalnya nih karyawan IT, dia itu kan dapat proyek nih. Nah, di situ dia harus lapor ke manajer IT, terus harus juga lapor ke manajer proyek itu juga. Kak itu nggak ribet, soalnya kan yang aku tahu ya atasan satu aja itu ribet, apalagi kalau atasan dua, dan harus lapor semua nih. Nah, itulah pentingnya koordinasi. Jadi meskipun fleksibel seperti yang udah aku bilang tadi, kita tuh harus tetap bisa mengkoordinasiin. Kayak meskipun fleksibel, kita harus tetap sesuaiin lah biar nggak chaos itu. Makanya itu loh pentingnya struktur organisasi itu. Jadi sebenarnya nggak ribet lah guys, Iya, karena kayak beda cabang, jadi kayak nggak harus ribet gitu lah. Lebih kompleks daripada jenis yang lain. Betul. Ya. Nah, setelah kita udah bahas tentang struktur organisasi, terus komponen-komponen dan jenis-jenisnya, sekarang kita mau nanya nih, kalau kalian di pribadi lebih condong yang ke arah fleksibel kayak Gensi atau yang struktur banget nih? Aku ya, Gen Z pasti lebih santai yang fleksibel. Apalagi aku kan udah kayak, aku pengen banget di corporate kayak, aku mau banget itu nanti masuk ke corporate. Jadi menurut aku kayak, aku dicocok aja fleksibel daripada yang kaku. Tapi emang udah kelihatan gak suka dari dia cincin kayak gitu kayak ya kan dari ini juga kayak aktif banget nih, udah kelihatan sih Gen Z banget nih. Menurut kalian sendiri tuh lebih yang mana sih lebih oke gitu? Biasanya tuh kan Gen Z sekarang tuh lebih milih yang fleksibel ya, tapi sebenarnya tuh kalau terlalu fleksibel itu tuh bisa bikin aturannya itu jadi kurang jelas gitu. Oh ada resikonya ya. Dengerin Kamio, walaupun fleksibel kita harus tetap pada strukturnya. Jadi berarti maksudnya fleksibel tapi tetap jangan liar gitu ya kan, tetap ada aturannya. Oke, I see. Berarti satu lagi deh Kak, aku ada pertanyaan nih. Kira-kira menurut kamu ada nggak sih kayak struktur organisasi yang bener-bener one fit for all gitu? Kayak kemana aja nyambung? Aku juga penasaran loh Kak. Nggak ada dong, soalnya kan setiap organisasi itu punya kasus, punya permasalahan yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita terapin satu struktur organisasi ke semua perusahaan. Kayak beda tujuan, misalnya saya mau beli bakso nih, tapi organisasi strukturnya beda gitu ya, sama pembeli ketoprak gitu kali ya. Iya, benar. Masuk banget ternyata ya kayak. Daging banget jujur ilmunya hari ini. Kita tuh dapat banyak hal banget dari kami ke hari ini. Jadi kayak sebenarnya selama ini kita udah kayak ini orangnya yang salah bukan gua, iya kan? Ternyata kita salah banget guys. Ternyata ya itu tadi yang salah tuh bisa jadi strukturnya, bukan orang-orangnya aja. Tapi nggak kerasa banget ya Kak, kita udah ngobrol dari tadi. Kita kerasa, jujur. Karena jujur asik banget. Iya kan, apalagi kakaknya ngerti tentang Mobile Legends kan. Ini pasti kalian udah main Mobile Legends juga banget. Apalagi kan nempel banget di kehidupan sehari-hari. Benar, itu bisa kita langsung terapin gitu loh. Nyambung banget. Benar. Sebagai Gen Z dan orang-orang yang mungkin akan bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi kita udah di masuk penghujung nih, sedih sih sebenarnya bakal bisa ya Kak. Ngobrolnya seru banget, kita dengan sangat terpaksa nih harus langsung dari. Tapi ya guys jangan bersedih, kita bakal balik lagi ke Chill Talk tapi digital. Keren banget, kita akan jumpa di lain waktu. Iya, tapi Kak sebelumnya kita bakal kasih tahu dulu dong apa aja nih yang udah kita bahas tadi. Iya, kita akan ngasih tahu garis besar kesimpulan. Pesan penting apa sih yang dari tadi kita bahas? Betul, supaya kalian bisa makin mengingat nih ya apa yang kita omongin dari tadi. Kita sebenarnya yang paling penting dan paham banget nih, kita bisa dipahami dan ingat banget nih kayak kesalahan struktur itu sebenarnya
berasal dari strukturnya gitu. Maksudnya kesalahan suatu hal itu berasal dari strukturnya guys, nggak selalu dari orangnya. Jadi kalau kita pernah kepikiran kayak ini tuh yang salah tuh orangnya, tapi ternyata lain ya kak yang jadi ya kayak gitu deh. Seru banget ya ternyata pembahasan tentang fundamentals of organizational structure. Jadi guys, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Chill Talk tapi gitu. Semoga kalian gak jadi beban kelompok ataupun pelaku ya yang menyebabkan orang lain menjadi beban kelompok. Bener banget. Sekian dari kita. Terima kasih.